Jikalau manusia itu mau mengenal Tuhannya sampai kepada penyaksian, maka disarankan, dianjurkan mengenal diri lebih dulu. Pengenalan diri bila digali, bila sudah dipahami tentang siapa diri ini, siapa diri manusia itu sebenarnya, maka akan terungkap hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Orang yang bisa mengenal Tuhan, yang bernama Allah itu adalah orang yang berhakikat. Kalau orang yang berhakikat, dia akan mengenal Tuhannya. Dia bisa menyaksikan, maka keimanannya menjadi kuat. Tidak akan bisa tergoyahkan tentang adanya Tuhan itu. Kalau orang yang tidak berhakikat kan bingung, karena mereka tidak mendalami ilmu hakikat. Dalam dunia tasawuf bukan hanya syariat yang harus dipelajari, yang harus digali. Karena di ilmu syariat itu dia hanya membicarakan hal-hal yang tertulis, bukan yang tersirat. Kalau mau memahami tentang yang tersirat, belajar hakikat, mendalami hakikat, harus berhakikat. Dan orang-orang yang berhakikat itu memandang semua yang dipandang, yang terlihat itu hanya Allah. Karena yang mereka lihat, penglihatan yang mereka gunakan dalam melihat wujud Allah itu dengan mata hati, dengan kalbunya, bukan dengan penglihatan jasmani seperti penglihatan panca indera. Penglihatan panca indera terbatas jangkauannya. Dan penglihatan seperti ini sebenarnya kalau menurut pandangan hakikat, penglihatan yang palsu, penglihatan yang tidak benar. Jadi memandang Allah itu bagi yang berhakikat tidak menggunakan semata-mata akal. Karena akal itu sejatinya suka menipu. Coba bayangkan kalau seseorang berbuat jahat, pasti ada perintah-perintah dari akal. Ada kekuatan akal yang mendorong dia sehingga dia bisa berbuat yang tidak baik, yang tidak benar. Makanya akal ini dipandang oleh orang-orang hakikat tidak bisa dijadikan pedoman untuk bisa melihat suatu kebenaran. Karena sifatnya seperti yang saya katakan tadi, yang sebenarnya sifat sebenarnya daripada akal itu adalah dia suka menipu, suka berbohong. Maka orang hakikat dalam memandang kewujudan tentang Allah itu, mereka menggunakan ilmu hakikat. Jadi orang-orang hakikat itu bila mereka sudah memandang dan menyaksikan Allah sebagai wujud yang maha suci, sebagai wujud yang maha ada,
dari segala yang ada ini, dalam melakukan suatu perbuatan, mereka sudah bisa mengetahui apa yang mereka dapat setelah mereka melakukan itu. Jadi seperti itu, bila kita mau melihat, menyaksikan wujud Tuhan, jangan menggunakan akal. Gunakanlah pandangan mata hati. Pandangan mata hati atau pandangan kalbu ini jangkauannya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah yang dikatakan sebagai alam malakut, alam yang tidak terbatas oleh sesuatu, yang bersifat materi, yang bersifat fisik. Sedangkan pandangan indrawi yang disebut pandangan jasmani itu sangat terbatas pandangannya, sehingga wujud Tuhan, diri Tuhan sebagai yang maha ada itu tidak bisa terlihat. Nah, jadi orang-orang hakikat untuk bisa mempertajam pandangan batinnya, mereka melakukan ibadah-ibadah atau amal-amal yang bisa membuat mereka itu selalu dekat dengan Tuhannya. Mereka menjauhi yang dilarang, melakukan yang diperintahkan. Itulah orang-orang hakikat yang sejati. Orang-orang yang berhakikat, yang benar-benar berhakikat. Mohon maaf, ada juga yang berhakikat. Tapi tingkatan hakikat yang dia miliki mungkin masih di tahap belajar. Sehingga terkadang apa yang dia ucapkan masih bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Namun bila seseorang sudah mencapai makam hakikat, kemudian masuk kepada makrifat, yang dimana di makrifat ini sudah tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi pembatas untuk memandang wujud Allah yang maha ada itu. Namun mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka lihat dengan pandangan kalbunya tadi. Kenapa mereka tidak bisa menjelaskan ini kepada siapapun? Karena pemahaman, pengetahuan yang mereka ketahui itu tidak semua orang bisa memahami. Jadi dalam konsep tasawuf, jikalau manusia itu mau mengenal Tuhannya sampai kepada penyaksian, maka disarankan, dianjurkan mengenal diri lebih dulu. Pengenalan diri bila digali, bila sudah dipahami tentang siapa diri ini, siapa diri manusia itu sebenarnya, maka akan terungkap hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka itu dikatakan, barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia mengenal akan Tuhannya. Jadi kalau mau mengenal Tuhan itu melalui
pengenalan diri lebih dulu. Siapa diri ini sebenarnya? Karena banyak rahasia yang tersembunyi di balik diri manusia itu. Diri manusia itu dikatakan oleh para ahli adalah alam mikrokosmos. Diri manusia itu dikatakan sebagai alam mikrokosmos, alam sagir. Tetapi sesungguhnya diri manusia itu melebihi alam kabir atau alam raya ini, alam yang luas ini, yang disebut sebagai alam makrokosmos. Alam yang ada di diri manusia itu lebih luas sebenarnya. Bagi yang sudah paham, bagi yang sudah mengerti. Untuk itu, kalau mau mengenal Tuhan, mau menyaksikan wujud Tuhan, siapa Tuhan yang bernama Allah itu? Carilah dulu, digali ilmunya melalui diri sendiri. Apa yang kurang di dalam diri manusia sebenarnya? Semua ada, yang ada di alam semesta ini, ada di diri manusia itu. Jadi mengenal diri, kalau sudah mengenal diri yang sebenar-benarnya diri, akan ada petunjuk, akan ada hidayah, sehingga dibukakan tabir rahasia tentang alam semesta ini, termasuk keberadaan diri Tuhan itu. Akan dibukakan bila manusia itu sudah mengenal dirinya yang sebenar-benarnya. Hanya kalau mau mengenal diri itu ada aturan mainnya, artinya ada ketentuan-ketentuan di situ. Seperti banyak mempelajari ilmu-ilmu agama, bukan hanya di kalangan agama Islam yang harus digali, yang harus dipelajari. Kalau perlu, semua agama di dunia ini harus dipelajari, harus digali supaya ditahu sebagai perbandingan, sehingga pengetahuan tentang diri manusia untuk mengenal Tuhan itu benar-benar bisa tercapai. Jadi kita mendalami ilmu agama-agama yang ada di dunia ini bukan kita mau berpindah agama atau mau meyakini agama lain, bukan. Kita mendalami, mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain di dunia ini untuk bisa memberikan wawasan yang luas bagi kita, sehingga kita mengambil suatu keputusan di dalam meyakini adanya Tuhan itu betul-betul tidak bisa lagi diragukan. Jadi di dalam dunia tasawuf, kenapa disarankan bagi penganut tasawuf agar mereka bukan hanya belajar syariat, bukan hanya mempelajari ilmu syariat, tetapi mereka harus mempelajari ilmu hakikat agar bisa sampai kepada makrifat. Karena yang terbayangkan dalam pemikiran orang-orang penganut tasawuf itu, manusia itu di dunia ini, dia hidup di dunia ini hanya sementara.